Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera, salam sehat, dan salam kepada semua jemaat yang berada di rumah, terkhusus kepada kaum lansia, anak-anak, dan seluruh umat manusia yang beribadah saat ini. Terimalah salam saya, Horas, dan salam sehat bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada kebaktian minggu ke-18 setelah Trinitatis dari Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa pemerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan firman Injil Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik minggu saat ini adalah kepemimpinan yang menghamba. Topik ini hendak mengarahkan kita untuk merefleksikan ulang makna kepemimpinan dalam segala lini kehidupan kita. Mungkin saudara banyak mendengar ceramah-ceramah kepemimpinan, atau mungkin ada di antara saudara yang telah saling dan sering mengikuti latihan kepemimpinan, sehingga secara teori-teori, bahkan dalam praktek kepemimpinan, baik di manajemen organisasi, saudara banyak yang sudah mahir dan handal. Namun dari semua teori dan konsep kepemimpinan, Tuhan Yesus mengajarkan sekaligus menyadarkan kita akan makna kepemimpinan yang sejati. Makna kepemimpinan yang dimunculkan Yesus sebagai jawaban akan permintaan Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Keduanya adalah murid dalam lingkaran terdekat dari
Tuhan Yesus yang justru meminta tempat yang istimewa di kiri dan kanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui khotbah minggu ini firman Tuhan mengajarkan kita makna kepemimpinan dan sekaligus bagaimana cara kita memperoleh hak istimewa dalam kemuliaan Allah kita. Yang pertama, kepemimpinan adalah pengorbanan. Tuhan Yesus berkata, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima?" Kelayakan menjadi mulia di hadapan Allah diukur dari keberanian hidup untuk menyatu dalam penderitaan Kristus. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang mampu menyelamatkan meski harus mengorbankan nyawanya. Pemimpin yang sejati adalah orang-orang yang rela berkorban demi kehidupan yang dipimpinnya. Artinya kelayakan kemuliaan bukan karena kehebatannya, bukan pula karena kehormatannya, namun karena kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, kepemimpinan adalah pelayanan. Tuhan Yesus yang berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Tuhan Yesus mengatakan bahwa kepemimpinan akan berguna dan bermanfaat jika orang lain atau yang dipimpinnya merasa aman dan sejahtera. Kepemimpinan model ini menjadi dambaan semua orang. Semua ingin pemimpinnya merakyat. Semua orang ingin pemimpinnya bisa merasakan apa yang rakyatnya rasakan. Seorang pemimpin sejati bukan hanya sekedar duduk nyaman di singgasana kekuasaannya, melainkan dia turun melayani yang dipimpinnya. Sekali lagi, pelayanan ini adalah pelayanan bagi Tuhan. Dia memang bukan pelayanan manusia, namun dia melayani Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan, semuanya adalah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga segala hal yang dilakukannya akan dilakukan dengan baik dan sepenuh hati. Sebab kehendak Tuhan adalah semua umat menikmati damai sejahtera yang daripadanya. Dan seorang pemimpin sejati adalah orang yang mampu melayani untuk semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua diutus Tuhan untuk menjadi pemimpin. Memimpin diri sendiri, menjadi pemimpin di tengah keluarga, menjadi pemimpin di tengah masyarakat, bangsa, negara, bahkan menjadi pemimpin di tengah gerejanya. Kepemimpinan sebagai pengorbanan dan kepemimpinan sebagai pelayanan hanya bisa muncul dan terlahir dari kesediaan menjadi hamba Tuhan yang taat. Bukan hamba manusia, bukan hamba uang, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba ketamakan, atau hamba dunia. Maka mau tidak mau pemimpin yang sejati harus mau berkenosis, mengosokkan diri dari keinginannya, dari ambisinya, dari kepentingannya, bahkan dari dirinya sendiri, agar kemudian diisi dengan kehendak Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan biarkan pandemi COVID-19 mengalahkan pengharapan hidup dan iman kita kepada Tuhan. Tetaplah jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, memakai sabun, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan hindarilah kerumunan.
Percayalah, Tuhan pasti akan memulihkan kita. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Median KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Median KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.